Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Bambang Rudianto selaku pemateri pada Diklat Calon Kepala Madrasah Angkatan Pertama, dan yang saya hormati pula seluruh panitia pada kegiatan PJJ saat ini. Saya nama Jianto SE, peserta Diklat Calon Kepala Madrasah Angkatan Pertama. Baiklah, pada waktu ini saya ingin menjalankan tugas dan amanah sebagaimana tugas dari Bapak materi tentang resume materi penelitian tindakan sekolah. Materi ini adalah materi penting bagi kita selaku calon kepala madrasah, karena PTS adalah tuntutan kita untuk melaksanakan kompetensi kita selaku kepala madrasah. Pada materi ini ada 3 bagian penting yang perlu kita pahami, yaitu yang pertama memahami konsep PTS, yang kedua adalah menyusun proposal PTS, dan yang ketiga adalah mengevaluasi draft PTS. Tetapi karena waktu dan kesempatan, maka saya hanya ingin menyampaikan poin pertama saja, yaitu memahami konsep PTS. Pertama, memahami konsep penelitian tindakan sekolah. Kalau kita di madrasah berarti PTM, penelitian tindakan madrasah. Apa itu PTS? PTS adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengelolaan maupun pengawasan di sekolah secara profesional. Reflektif adalah ini tindakan-tindakan yang kaitan dengan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan dievaluasi, direfleksi kembali apa yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Ciri utama PTS itu adalah 1, melakukan tindakan nyata untuk memperbaiki situasi yang kurang baik, kondisi yang kurang baik. Dengan adanya PTS itu bisa memperbaiki situasi yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah melakukan inovasi sekolah dan tindakan kepengawasan. Karena inovasi itu sangat penting pada madrasah maupun sekolah, karena kalau tidak ada inovasi maka kegiatan di dalam madrasah itu cenderung pasif. Ciri-ciri umum PTS adalah adanya tindakan nyata untuk mengatasi masalah. Ini ciri yang paling utama. Ciri yang selanjutnya didasarkan pada masalah yang dihadapi pengawas, kepala sekolah ataupun madrasah. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya, kerjasama antar berbagai komponen dalam madrasah itu. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pengawasan. Kalau kita sebagai kepala madrasah berarti praktek sebagai seorang leader. Dilaksanakan minimal 2 siklus, yang masing-masing siklus meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang selanjutnya adalah memperbaiki, tujuan PTS adalah memperbaiki situasi sekolah saat ini, meningkatkan dan mengembangkan mutu input, proses, dan output sekolah, bahkan kalau bisa outcome-nya. Meningkatkan kinerja sekolah yang terkait dengan mutu, inovasi, keefektifan, efisiensi, dan produktivitas sekolah, mengembangkan ilmu terapan. Di dalam PTS ada etika-etika yang perlu dilaksanakan, yang perlu dijaga. Yang pertama,
Di dalam melaksanakan PTS tidak boleh mengganggu tugas atau tupoksi daripada kepala sekolah, tidak boleh mengganggu PBM dan tugas mengajar guru di sekolah, menyita waktu dalam pengambilan data dan merubah data, tidak boleh. Etika yang baik sebagai peneliti atau pelaksana PTS: 1. Bersikap jujur, minta izin terhadap orang yang diteliti, menjamin rahasia data responden, menuliskan sumber referensi yang dikutip dengan jelas, termasuk aturan-aturan bagaimana menulis daftar pustaka atau referensinya. Prosedur PTS yaitu bermula dari sebuah permasalahan, merencanakan tindakan pertama, kemudian melaksanakan tindakan pertama. Setelah itu pengamatan pengumpulan data, refleksi 1. Ini masuk pada siklus pertama. Permasalahan baru, hasil refleksi, kemudian tindakan kedua, pelaksanaan tindakan kedua, pengumpulan data pada tindakan kedua, refleksi kedua, itu namanya siklus kedua. Bila permasalahan belum terselesaikan, dilanjutkan pada siklus berikutnya. Inilah prosedur daripada PTS. Di dalam PTS, sebelum kita membuat PTS, maka perlu ada perencanaan, yaitu 1. Membuat skenario tindakan atau langkah-langkah kegiatan penyelesaian masalah. 2. Mempersiapkan sarana yang dibutuhkan. 3. Mempersiapkan instrumen penelitian. Dan yang keempat adalah mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Atau mensimulasikan dari sini adalah mencoba gladi bersih istilahnya. Gladi bersih sebelum melaksanakan tindakan. Pelaksanaannya, implementasi skenario tindakan oleh pengawas atau peneliti utama yang telah direncanakan. 1. Cara melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah. Kesesuaian antara rencana tindakan dengan pelaksanaan. Partisipasi guru dan atau pihak-pihak terkait lainnya dalam penelitian. Dan tindakan yang dilaksanakan telah terarah pada pencapaian tujuan penelitian. Di dalam PTS juga perlu ada pengamatan. Apa hal-hal yang diamati dalam dampak dari tindakan, yaitu perubahan perilaku, tanggapan subjek terhadap penelitian tersebut, dan proses hasil kegiatan yang dilakukan. Contoh PTS ini contoh yang diambil dalam sebuah judul PTS. Ini contoh supaya kita lebih jelas lagi. Contohnya adalah berlatih bersama sebagai strategi alternatif peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi klinis guru SMA negeri swasta di Kota Batu. Ini oleh seorang namanya Pugu Muhammad dan lain-lainnya. Ini contohnya. Dalam PTS itu ada beberapa hal yang perlu disistematikanya. Bab 1 pendahuluan, ada latar belakang, dan sampai terakhir pada alasan menggunakan tindakan tersebut serta pentingnya PTS dilakukan. Rumusan masalah, yaitu sebelumnya dalam proposal itu juga harus dicantumkan rumusan masalahnya. Biasanya dalam merumuskan masalah ada kalimat tanya sesuai dengan judul PTS itu, disertai dengan definisi operasional. Contoh pola rumusannya, apakah melalui variabel X dapat meningkatkan Y pada guru, atau apakah dengan menerapkan X dapat meningkatkan Y pada guru. Ini contohnya. Contoh ini contoh pertama dan contoh kedua. Sumber masalah penelitian adalah karena tadi PTS itu berbasis pada masalah, ada permasalahan, maka sumber masalah penelitian adalah masalah penelitian yang ideal bersumber dari pengalaman pengawas itu sendiri atau kepala madrasah dalam melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial, fakta, fenomena, proses, kejadian sehari-hari yang terkait dengan pelaksanaan tugas kepengawasan menjadi penting diangkat menjadi masalah dalam penelitian PTS itu. Contoh ini PTS saat pengawas mengunjungi kelas ditemukan fakta bahwa guru mengajar tanpa melihat memandang para siswanya, audiensnya, dan guru kesulitan menjawab pertanyaan siswanya. Indikasinya adalah guru tidak bisa menguasai kelas atau kurang percaya diri dan kurang menguasai